Shalom teman-teman, kembali lagi di Gocha United YouTube channel. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan ibadah online. Persiapkan diri kalian, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan ikuti ibadah hingga akhir. Nah, untuk mengetahui kita lebih lanjut lagi, kalian bisa mengikuti kita di Instagram dan fanpage Facebook. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Bersukacita sore hari ini, amin. Mari sama-sama teman-teman kita sebelum memulai ibadah sore hari ini, kita siapkan hati dengan kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan, kesempatan yang baik Tuhan beri atas setiap kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semuanya karena Engkau. Hari ini Tuhan kami memberikan waktu kami untuk kami memuji nama-Mu, untuk kami memuliakan nama-Mu. Diberkati Engkau melalui pujian dan sembah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan oleh kita. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, balaku dipatahkan, puji setinya di surga. Sebab Kau pemilik hidup kami Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewat-Mu,
Engkau tetap setia, Engkau tetap Allah yang setia buat setiap kami. Bahwa kami itu berbalik kepadamu Tuhan. Ini setiap hati kami. Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau mengalami, kami mau menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya rawa-roh hikmat Tuhan limpahkan atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo, shalom semuanya. Aduh, akhirnya ketemu lagi. Ya, dan hari ini kita akan belajar sama-sama. Menurut saya temanya cukup menarik.
Temanya adalah respon normal di situasi yang tak normal. Respon normal di saat situasi yang tak normal. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau berbicara dalam nama Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan dari kebenaran-Mu, karena kami percaya kebenaran-Mu itu yang akan membebaskan kami, memerdekakan kami. Dan mari Tuhan, ubah pola pikir kami seperti pola pikir Kristus, sehingga kami bisa meresponi keadaan segala sesuatunya dengan benar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur dan bisa katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa kita lagi katanya hidup ya, kita lagi hidup dalam keadaan yang new normal. Beberapa daerah sudah melakukan new normal, beberapa belum. Ada yang bisa beradaptasi dengan baik ya, ada yang belum bisa menyesuaikan diri dengan musim yang baru seperti sekarang. Maka dari itu kita baca firman bareng-bareng ya. Mari kita sama buka di Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan di versi firman Allah yang hidup atau FAYH ya. Dikatakan, jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Kalau respon kita menghadapi musim yang tidak normal seperti ini, tetap percaya, ya, tetap positif, terus punya keberanian untuk menghadapi tantangan. Karena ini tantangannya kan makin gak mudah ya, karena berdasarkan survei yang ada terjadi beberapa 4 hal yang mengguncang di masa pandemi ini ya. 4 bidang yang diguncang, satunya adalah pernikahan, yang kedua bisnis, yang ketiga parenting, yang keempat adalah masalah mental ya. Hari ini banyak yang mentalitasnya sedang breakdown, lagi turun, lagi down. Ini masa-masa yang gak gampang, masa-masa yang gak mudah. Tapi kalau Anda ternyata saya tetap percaya kok sama Tuhan, saya tetap positif kok ya, punya keberanian untuk menghadapi tantangan, sungguhnya itulah respon normalnya kita yang sungguhnya ya, bukan new normal, tapi benar-benar respon normal kita harus seperti ini. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang kenal Tuhan, harusnya kita punya sikap yang seperti ini. Kita tetap positif, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatunya, dan kita mental kita nggak down. Kenapa? Karena percaya bahwa Tuhan dalam semua ini yang terjadi ini, semua dalam kontrol Tuhan, dalam kendali Tuhan. Kalau kamu merasa takut, justru ini kebalikannya, kamu yang sedang nggak normal. Karena normalnya adalah Tuhan itu justru memberikan rokok perkasaan loh buat kita, ya. Jadi normalnya kita tuh perkasa, bukan takut. Kalau kita takut, sedang tidak normal sebetulnya. Yang normal tuh begitu. Nah, contoh ya, lagi ya, supaya kita sama-sama mengerti. Seringnya nih, hal yang menjadi normal bagi dunia menjadi ketidaknormalan buat kehidupan kita. Tak ulangi. Sering ya, hal yang menjadi normal bagi dunia menjadi ketidaknormalan buat kehidupan kita. Contohnya, bagi dunia wajar dong ketika kamu dicaci balas mencaci, ketika kamu diejek balas mengejek, itu normal. Tapi kalau kita berdasarkan kebenaran, itu nggak normal. Jadi apa yang bagi dunia itu normal, ternyata akan menjadi tidak normal buat kehidupan kita. Bisa jadi begitu. Ketika kita disakiti, ya, balasnya apa? Malah kita nih ketika disakiti terus malah jadi sakit hati. Dan balasnya 2 kali. Bayangin, disakiti, sakit hati, balasnya 2 kali. Ya, apakah itu normalnya kita? Nah, maka kita hari ini belajar ya, respon normal di saat situasi yang tidak normal. Kita baca di 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Versi terjemahan baru kata begini. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Normalnya kita tuh begini. Ketika dicaci,
ia tidak membalas dengan cacian yang sama. Dan dikatakan ketika ia menderita, ketika Tuhan itu menderita, ia tidak mengancam. Bayangkan, Yesus tuh sebenarnya bisa loh mendatangkan 12.000 pasukan malaikat dari surga, tuh bisa. Tapi dia nggak ngancam. Dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia sering buat mujizat. Tapi dia nggak pernah ngancam orang, ya kan? Yang dilakukannya ketika diancam, ya ketika dia menderita, dia nggak ngancam orang. Apalagi balas dengan, wah tak buat kamu menderita. Enggak. Yesus nggak lakukan itu. Dikatakan, tapi ia menyerahkannya kepada kepada Bapa di surga yang menghakimi dengan adil. Yang menghakimi dengan adil. Jadi apapun yang sedang kita alami, entah kamu difitnah orang, disakiti orang, entah kamu dicaci maki orang, diejek orang, dibully orang, harusnya jangan balas mereka dengan cara yang sama. Atau apa yang harus kita lakukan? Menyerahkanlah semuanya kepada Tuhan. Kok gitu sih? Klise tampaknya, iya. Tapi tahukah bahwa normalnya kita harusnya begitu? Ketika kita membalas mereka dengan cara yang sama, itu kita sedang tidak normal. Apalagi ketika kita disakiti, kita tidak mau mengampuni, itu nggak normal. Jadi normal bagaimana? Ketika kita disakiti, kita lepaskan pengampunan, itu yang normal. Sebagaimana Kristus mengampuni dosa kita setiap kali kita melakukan kesalahan dan kita berkata, Tuhan ampuni aku, maka dia akan mengampuni kita. Ya kan? Itu normal. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Saya sudah berhasil mengampuni dia. Ya itu normal, memang normalnya itu begitu. Kita tuh terkadang karena kita sudah tanpa kita sadari sudah tercemari, sudah terkontaminasi dengan pola pikir dunia. Ya, kita merasa ketika ada orang-orang yang saya sudah berhasil mengampuni, wow, luar biasa. Ya enggak juga sebetulnya, itu tuh normalnya begitu. Gitu loh. Normalnya begitu, yang harus dilakukan memang begitu. Kalau tidak seperti itu berarti keliru. Jadi jangan dibolak-balik pola pikirnya gitu ya. Itu tuh normal. Ya. Ketika disakiti malah memberkati. Hei, itu normal. Normalnya tuh begitu. Ya, kalau kau tidak melakukannya seperti ini, ya malah nggak normal. Apalagi melakukan hal yang negatif, ya malah tambah. Sesungguhnya kita melakukan nggak normal. Misalnya nih, ya apa sih yang tidak normal dalam dunia ini? Saya percaya yang tidak normal dalam dunia ini adalah cintanya Tuhan kepada kita, itu yang nggak normal. Kok bisa sih nggak normal? Iya, bayanginlah. Kita ini berkali-kali jatuh, ya kan? Dia begitu setia sama kita yang nggak setia sama dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita sering meninggalkan dia. Ya. Dia tidak pernah melupakan kita, tapi kita yang sering melupakan dia. Tapi toh kenyataannya, cintanya Tuhan kepada kita selalu stabil, selalu sama dan tidak pernah berubah cintanya Tuhan kepadamu. Bagi saya itu baru nggak normal. Ya, itu baru nggak normal. Jadi bisa bayangkan, ya. Izinkan saya juga bercerita ya. Ada satu kisah di Alkitab. Ya, Yesus juga menyembuhkan orang sakit pada waktu hari Sabat. Nah, ini normal apa enggak? Mungkin bagi tradisi mengatakan ini nggak normal, ya kan? Harusnya kan nggak boleh. Loh, tapi yang normal itu bagaimana? Menurut saya tindakan Yesus itu normal. Ketika ada orang susah, dia tolong. Ketika ada orang sakit, dia sembuhkan. Terus tidak normalnya di bagian area yang mana? Toh dia juga bisa melakukan itu, ya kan? Kenapa dibilang tidak normal? Justru normalnya begitu. Yang tidak normal siapa? Yang tidak normal ya kita ini yang terkadang pola pikir kita keliru. Yang seharusnya normal dibilang nggak normal, yang nggak normal dibilang normal. Contoh lagi, zaman sekarang pacaran ngapain jaga kurusan? Semua aja melakukan yang sama kok. Itu dari yang tabu gitu ya. Zaman dulu kan kayaknya bahas begitu tabu banget ya. Sekarang tuh kayak receh gitu, gampang banget diomongin kayak gitu. Gampang banget melakukan seperti itu tanpa mikir panjang lagi.
Artinya apa? Sesuatu yang tadinya tidak normal jadi normal. Padahal itu yang nggak benar, jadi terus jadi pembenaran. Karena dibiarin. Tapi begitu kita bicara soal kudusan, tiba-tiba, wow, loh kenapa wow? Itu normal. Karena Allah kita kudus, Tuhan itu kudus, maka kita harus hidup kudus. Normalnya begitu. Ya. Dan misalnya lagi nih. Jadi memang normal yang sebenarnya seperti justru kalau kita lihat misalnya dan baca tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, di situ banyak terjadi ketidaknormalan. Izinkan saya bicara soal ketidaknormalan yang terjadi pada perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Yang liwat pertama adalah imam. Bayangin, imam loh. Ya kan? Ketika ada orang lihat orang sekarat, apa yang dikerjakan? No response. Diem, tetap jalan. Kemudian apa? Orang yang kedua adalah orang Lewi. Mungkin kalau zaman now ini pelayan-pelayan Tuhan gitu ya, yang katanya sudah pelayanan, entah di mimbar, entah di mana, yang akunya pelayan lah. Tapi ketika melihat orang yang sekarat yang butuh pertolongan, butuh bantuan, yang dikerjakan apa? No respon, diem aja. Bagi saya itulah ketidaknormalan. Harusnya semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita punya yang namanya compassion, semakin kita punya belas kasihan kepada orang lain. Semakin kita murah hati, karena kita punya Tuhan yang murah hati. Semakin sabar, karena kita punya Tuhan yang panjang sabar. Ya kan? Jadi orang yang penuh kasih, bukan jadi seorang pembenci. Karena Tuhan kita adalah sumber kasih. Ya, jadi kalau kita semakin ikut Tuhan, semakin jadi pembenci. Ya ini ikut Tuhan yang mana sebetulnya? Ya. Jadi di firman itu sebetulnya menunjukkan betapa banyak contoh-contoh ya, ketidaknormalan terjadi. Terus juga misalnya nih, kalau kita dikuasai ketakutan, entah takut akan masa depan, khawatir berlebihan, ya itulah bentuk respon yang tidak normal. Sekali lagi, ketakutan, anxiety berlebihan, ya takut masa depan, itu sesungguhnya nggak normal. Yang normal bagaimana? Percaya bahwa Tuhan yang pegang masa depanku. Rencana Tuhan buat hidupku sungguh indah, bahkan lebih indah. Karena rancangan Tuhan kepadaku adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Mari percaya itu, normalnya begitu. Dan banyak orang berpikir, kalau dia misalnya tetap percaya gitu, semua dalam kendali Tuhan, positif di saat situasi yang nggak normal ini, ya terus seakan-akan, wah responnya luar biasa ya. Padahal memang harusnya normalnya begitu. Sekali lagi normalnya memang begitu. Justru respon kita menjadi tidak normal ketika kita melakukannya sebaliknya. Misalnya kita menyalahkan nih, oh salahnya orang Wuhan sih, ya muncul wabah COVID-19 ini. Wah ini salah yang buat, salahnya Amerika. Ya teruslah begitu, cuman menyalahkan orang, menyalahkan keadaan gitu. Ya karena COVID sih, aku begini, kondisiku jadi begini. Ya terus aja Anda begitu. Hidupmu kalau cuma isinya cuma menyalahkan-nyalahkan, bagaimana mungkin Anda bisa maju hidupnya? Anda akan cuma di situ dan situ terus. Dan orang di luar sana mungkin berkata, ya wajar dong. Ketika aku misal disakiti, aku balas menyakiti. Ketika aku diejek, balas ngejek. Ketika aku dibully, balas membuli. Manusiawi lah. Loh, kalau kita lihat sesuai dengan kebenaran, justru itu nggak normal. Yang normal tuh nggak bales. Justru baleslah mereka dengan berkat, doakan mereka. Ya, ketika difitnah, ya diem aja, jangan bales. Jangan balas fitnah juga. Jangan banyak konvers gitu ya, konferensi pers gitu. Padahal Anda bukan artis, tapi banyak konferensi pers. Anda nggak perlu lakukan itu kok. Ya, percaya bahwa semua yang terjadi itu atas izin Tuhan. Mari percayalah. Ya, terus nggak perlu nyalain siapa-siapa, nggak perlu. Ya. Dan saya belajar bahwa firman Tuhan mengatakan jangan meniru, di Roma 12 ayat 2 ya. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Harusnya ketika kita menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita,
dan kita yang tahu persis bahwa kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, harusnya kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru artinya kita day by day, hari demi hari, karena kita punya hubungan dengan Tuhan, kita mengalami pembaruan. Pembaruan apa sih? Pembaruan pikiran. Karena saya percaya kalau pikirannya diperbarui, maka perkataannya diperbarui. Kemudian perbuatannya pun akan mengalami pembaruan juga. Dan karena seharusnya ya, respon benarnya kita tidak ditentukan oleh keadaan. Respon benarnya kita ini harusnya munculnya setiap waktu. Bukan karena keadaan tertentu, tapi setiap waktu tuh muncul respon benarnya kita. Karena itulah yang normalnya begitu. Dan Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Ini kita belajar tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ayat 17-18 kata gini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Apa yang muncul di benak kebanyakan orang kalau baca firman ini? Akan berkata, wow, amazing, luar biasa. Yes, saya juga mengakui itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Mereka memberikan sebuah teladan, mereka memberikan sebuah contoh iman yang benar itu seperti apa. Ya, percaya yang benar itu seperti apa. Kebanyakan orang adalah ketika dia berdoa ya harus dijawab. Tapi ini Sadrak, Mesak, Abednego punya iman yang berbeda. Mereka berkata, tetapi jika seandainya tidak. Mereka punya iman tetapi jika seandainya tidak. Seandainya tidak, Tuhan jawab pun bagi mereka nggak masalah. Hati mereka nggak goyang. Bangsa Israel pada waktu itu, ya di zaman Musa, ketika mereka tidak terjadi sesuai yang keinginan mereka, maka mereka gampang banget ngubah haluan hatinya, gampang banget berganti ke yang lain, ya kan? Padahal Tuhan begitu melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat luar biasa, laut dibelah, mereka berjalan tengah-tengahnya, butuh makan, dikasih makan, mereka minta daging, dikasih daging, ya. Dikasih air, itu pun mereka nggak bisa melihat bahwa Tuhan itu begitu hebat, begitu mencintai, begitu mengasihi. Mereka nggak bisa lihat itu tuh. Dan ketika terjadi sesuatu, gampang banget hatinya pindah. Bukankah kebanyakan kita seperti itu? Terus orang kan banyak manusiawi. Normal? Enggak, itu nggak normal. Yang normal tuh seperti ini. Ketika tidak dijawab doanya pun nggak masalah. Hatinya tetap dan berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. All is well, bahwa semua yang terjadi Tuhan adalah baik. Karena segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya Tuhan. So hari ini, mari kita punya cara pola pikir yang benar. Ya. Coba, kalau mungkin Anda ngalami seperti mungkin sekarang lagi sulit, seperti berada di dapur perapian. Berapa banyak orang sih yang kadang kita baca di media sosial dan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mengaku mereka pelayan Tuhan dan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Hari ini bagaimana dengan Anda? Respon seperti apa yang Anda ingin berikan kepada Tuhan? Dan tahukah, terkadang yang salah bukan musimnya, tapi manusialah yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan musim. Contoh, kalau musim dingin, ya jangan pakai, misalnya musim salju di Eropa, ya jangan sekali-kali musim salju kok pakai bikini, nggak nyambung, ya kan? Itu kan buat berenang, ya kan? Kalau musim salju, Anda tahu harus pakai shawl, pakai mantel, pakai sepatu boot. Bagaimana Anda bisa menghangatkan diri? Kita nggak bisa nyari musim. Kenapa nih harus musim salju? Ya nggak bisa dong, musim salju kok disalahin. Berarti musim itu nggak pernah salah. Sama yang terjadi hari ini, musim pandemi begini. Mau nyalain siapa? Ya nggak bisa. Tapi kita bisa kok menyesuaikan. Cara bagaimana? Ngikuti protokol pemerintah. Itu cara kita menyesuaikan, ya kan? Dan kalau keadaanmu belum berubah, dimulai dari responmu yang diubah, ya. Dan respon bisa berubah ketika dimulai dari hati yang benar. Amsal pasal 4 ayat 3 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar yang namanya kehidupan. Hati kita merupakan cermin dan bisa terpancar dan pancarannya berupa respon yang baik, ya, baik itu perkataan maupun perbuatan yang kita lakukan. Itulah gambaran hati kita yang
sesungguhnya. Jadi saya berdoa teman-teman semua, kita belajar suatu respon normal di situasi yang tak normal. Ya. Bagaimana bisa punya hati yang benar? Yang terakhir, saya dengan cepat aja. Yang pertama, bangun hubungan sama Tuhan. Nggak ada cara lain untuk punya hati yang benar, ya kamu harus punya hubungan sama Tuhan. Yang kedua, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan. Harus belajar firman Tuhan. Dan yang ketiga, tetap kontak dan terkoneksi dengan komunitas. Pastikan kamu punya komunitas yang sehat. Karena saya percaya bahwa komunitas yang sehat itu akan menghasilkan pribadi-pribadi yang juga sehat. Ya. Jadi dalam situasi seperti ini, pastikan ketiga ini kamu punya hubungan dengan Tuhan, ya, baca firman Tuhan dan punya komunitas yang sehat. Saya percaya Anda akan akan punya hati yang benar, dan ketika Anda punya hati yang benar, maka akan punya respon yang benar. Dan ketika Anda punya respon yang benar, maka keadaan akan berubah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba sudah sampaikan firman-Mu. Aku berdoa Tuhan, firman yang disampaikan ini boleh jadi berkat buat mereka yang mendengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Blessing yang terbaik buat mereka turun di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi perubahan pola pikir, tidak ada hati yang keras. Ya, aku percaya Tuhan, kami adalah pelaksana firman-Mu yang kuat. Bukan sebagai pendengar, tapi sebagai pelaksana firman Tuhan yang kuat. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, dan saya katakan, amin. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan atas kita semua. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya yang dibagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya yang dibagi Dia Sang Raja, yang dibagi Dia Sang Raja, yang dibagi Dia Sang Raja sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah online di Gocha United YouTube channel. Nah, jangan lupa untuk terus mengikuti ibadah online kami di minggu-minggu berikutnya. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa mengikuti di Instagram kami dan fanpage Facebook. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.